Selamat pagi Bapak Faisal dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 2 mengenai teori etika. Pertama-tama, sebelum kami memulai menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yang terdiri dari Cito Farezi, Raffi Farudin, Alvito Hadi Prayogi, Jumadi, dan saya sendiri Gita Bella Kania sebagai moderator. Oke, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bab 2 teori etika dalam etika hukum bisnis biasanya membahas berbagai teori etika yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Jadi, di dalam teori etika ini terdapat macam jenis teori. Yang pertama itu ada utilitarianisme. Teori ini menyarankan bahwa keputusan etis adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks bisnis ini berarti kebijakan atau tindakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan umum, meskipun mungkin ada beberapa kerugian untuk individu tertentu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan atau kewajiban. Istilah ini sering disebut sebagai etika berbasis kewajiban atau obligasi, karena menekankan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh seberapa baik seseorang mematuhi aturan yang ada. Dalam konteks ini, deontologi berfokus pada prinsip-prinsip moral yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, tindakan dianggap benar jika sesuai dengan kewajiban moral, bukan berdasarkan hasil atau tujuan yang dicapai. Teori ini yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menekankan kewajiban atau moral. Dalam bisnis ini, deontologi mengarahkan pada tindakan yang sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima secara universal, terlepas dari konsekuensi dari tindakan tersebut. Etika kewajiban. Etika kewajiban ini juga mirip dengan deontologi, tetapi etika ini lebih fokus pada kewajiban terhadap individu dan hak-hak mereka. Misalnya, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Etika kebajikan dipengaruhi oleh filosofi Aristotelian. Etika ini menekankan pada pengembangan karakter dan kebajikan pribadi seperti kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Dalam konteks bisnis, perusahaan harus berusaha beroperasi dengan integritas dan mempromosikan nilai-nilai moral yang baik. Teori kontrak sosial. Teori ini berfokus pada kesepakatan tidak tertulis antara perusahaan dan masyarakat. Dalam bisnis ini, perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosial mereka yang beroperasi dengan cara mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai etika feminisme. Pendekatan ini menekankan pada hubungan empati dan perhatian terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan. Dalam bisnis ini, mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dan mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap berbagai kelompok gender. Selanjutnya, analisis. Bab ini biasanya menguraikan bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan untuk mengatasi dilema etika dalam dunia bisnis, serta tantangan yang mungkin timbul ketika mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ini dalam praktik bisnis sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.